Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatut Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 21 dan ini adalah video yang ke-86. Kita lanjutkan ke qauluhu innama tajibul maktubah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, innama tajibu, tegasnya lafaz innama tajibu. Innama pastinya, tajibu wajib, apa al-maktubatu salat 5 waktu yang diwajibkan. Ini ada ibarah dari Fathul Mu'in, innama tajibul maktubah ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligh aqil dzakar aw ghairihi tahirin. Ya, di sini yaitu syuru'un, penulis Syekh Zainuddin Al-Malibari sudah memulai fi bayani man, dalam menjelaskan orang-orang siapa saja, tajibu yang wajib, alaihi atas itu man, apa as-salatu salat, siapa saja yang wajib melaksanakan salat 5 waktu. Wama, dan konsekuensi, ada siksaan, ada sanksi, ya torotabu yang tersusun, yang berefek, apa ma alaihi atas itu si man tajibu, idza tarakaha, apabila meninggalkan siapa man tajibu ha kepada salatul maktubah. Dan apabila salat 5 waktu ini ditinggalkan, tentu ada sanksi yang sangat berat, ya. Karena as-salatul maktubah yang 5 waktu itu salah satu rukun Islam, ya. Bahkan sudah sangat populer sekali tentang hadis muttafaq alaih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat. Yang pertama kali dipertanyakan, yang pertama kali dihisab adalah tentang salat. Ketika salatnya rapih, insyaallah tuntutan berikutnya lebih ringan. Tapi apabila salat 5 waktunya berantakan, kita tidak bisa memanage waktu yang sesuai dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, maka kita memohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, ya. Itu maksud daripada wa ma yatarattabu alaih idza tarakaha. Tentu saja ada sanksi yang sangat berat ketika kita meninggalkan salat 5 waktu. Kita lanjutkan qauluhu ala kulli muslimin. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif, ala kulli muslimin, tegasnya lafaz ala kulli muslimin. Salat 5 waktu itu hanya wajib kepada orang muslim, orang yang beragama Islam, yaitu tegasnya walau fima,
walaupun ada, ini takdirnya ada kana, walaupun ada apa kaunuhu musliman, yaitu fima di dalam zaman madha yang telah berlalu apa fadakhala maka masuklah, ada include siapa al-murtaddu, orang yang sudah murtad. Bagaimana orang yang keluar dari agama Islam, apakah dia wajib melaksanakan sholat? Jawabannya adalah tetap wajib. Ini ada ilatnya atau dalilnya, walau fima madha, walaupun statusnya di masa lalu dia pernah Islam kemudian murtad. Orang murtad ini tetap dituntut, tetap diperintah, tetap ditaklif untuk melaksanakan sholat. Misalnya ada orang namanya Wahyono. Nah, kita punya teman namanya Wahyono. Wahyono, saya dengar kamu sekarang non-muslim, betul? Tapi dengar-dengar kamu dulu muslim, betul juga. Berarti kamu statusnya adalah murtad, keluar dari Islam. Al-khuruj dinil Islam wa al-murtad. Ya, saya sekarang resmi beragama Kristen. Nah, kita wajib edukasi Wahyono ini. Siapa tahu dia bisa kembali ke pelukan agama Islam. Salah satunya kita jabarkan tentang ala kulli muslimin walau fima madha fadakhalal murtad. Wahai Wahyono, kamu itu sudah dewasa, kamu itu sudah akil balik. Wajiblah melaksanakan sholat meskipun saat ini kamu beragama Kristen, tapi kamu dulu pernah beragama Islam, tetap tuntutan wajib melaksanakan sholat ini masih ada. Kata Wahyono, oke, saya kerjakan. Begitu mengerjakan sholat 5 waktu, wudunya saja tidak sah. Kenapa? Syaratnya wudu itu harus Islam. Kemudian syarat sahnya sholat juga harus Islam. Jadi syurutu sihatil wudu al-Islam, syurutu sihatis salat al-Islam. Ketika Wahyono ini agamanya Kristen, la yasih. Bagaimana kalau Wahyono tetap berpendirian, saya biarlah Khalid lebih nyaman menjadi orang Kristen, dan sesuai dengan dasar negara kita Pancasila memiliki undang-undang sebagai payung hukum, setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, ya, akhirnya Khalid dan Wahyono pun menerima. Tapi Khalid wajib mengingatkan bahwasanya, wahai Wahyono, kamu itu masih wujubul mutalabah, kewajiban bagi saya mengajak kamu, kewajiban saya menghimbau kamu, mengingatkan kamu, kamu itu wajib melaksanakan sholat. Dan untuk melaksanakan sholat ini, kamu harus masuk Islam supaya sholatnya sah. Dan apabila kamu tetap tidak masuk Islam, tidak melaksanakan sholat, maka tentu saja ada iqab. Karena antara saya Khalid dan kamu Wahyono sama-sama hamba Allah, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dewasa yang harus melaksanakan segala perintahnya dan harus menjauhi segala larangannya. Ketika saya Khalid melaksanakan sholat, tanggung jawab saya sudah hilang. Di kharajna an uhdatit taklif, kita sudah terbebas dari beban taklif. Adapun kamu yang sekarang ini murtad, tidak bisa terlepas. Di setiap hari sholat yang kamu tinggalkan itu statusnya wajib diqodho selama murtad.
Jadi sahabatku, wahai Wahyono, renungkan kembali, camkan kembali obrolan kita pada hari ini. Dan semoga Allah mengembalikan kamu ke dalam pangkuan agama Islam. Itu harapan saya sebagai sesama sahabat. Kita lanjutkan. Qauluhu ay balighin. Qauluhu adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, ay balighin tegasnya lafaz ay balighin. Tidak semua orang Islam wajib melaksanakan sholat kecuali orang yang sudah balik, sudah dewasa. Cirinya ada 3 ya. Bisin, bil ihtilam, bil haid. Sawaun sama saja karena ada al-bulugh, artinya baliknya ini status dewasanya, bisinni dengan kategori usia. Laki-laki, perempuan ketika sudah usia 15 tahun itu sudah dikatakan baligh. Artinya sudah mulai kena taklif, wajib melaksanakan sholat dan bertanggung jawab penuh kepada jalan hidupnya, kepada amal kebaikannya, amal keburukannya ditanggung sendiri. Jadi orang tua ketika anaknya sudah balik, misalnya 15 tahun batasan umur bagi laki-laki dan perempuan, itu sudah angkat tangan. Ya. Bahkan secara nafkah pun sudah terlepas. Itu bisin ketika sudah balik. Kecuali orang tuanya ini masih kasihan, anaknya belum bisa cari kerja, cari uang, ya tetap dinafkahi. Kita lanjutkan, au bil ihtilami, atau dengan kriteria mimpi basah. Belum usia 15 tahun, misalnya Zaid sudah mimpi basah keluar mani, maka itu sudah balik. Atau misalnya Hindun sebelum 15 tahun usianya sudah mimpi basah kemudian keluar air mani, air sperma, itu sudah masuk kategori balik. Au bil haidi, atau dengan cara haid. Ini khusus bagi perempuan. Belum usia 15 tahun, misalnya usia 11 tahun, 12 tahun itu sudah haid. Misalnya 10 tahun sudah haid, itu sudah dikatakan balik. Kita lanjutkan, qauluhu fala tajibu ala kafirin. Adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, fala tajibu tegasnya lafaz fala tajibu, tidak wajib apa salat ala kafirin atas orang kafir. Yaitu tafri'un adalah kesimpulan alal mafhumi atas makna mafhum. Di sini ada fala tajibu, fa-nya fa tafri'iyah. Jadi far'an wa natijatan amma qablaha, sebagai konklusi atau kesimpulan. Di sini ada kalimat wujubus salatul maktubah ala kulli muslim. Bagaimana kalau orang kafir? Ya berarti la tajib, adamu wujubi salatil maktubah ala kafir, itu tafrinya. Berdasarkan dilalah mafhum. Apakah yang dimaksud dengan mafhum? Ada usul fikih. Definisinya adalah al-mafhum huwa ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Kesimpulan yang secara tersirat, bukan dalam posisi talk the talk, ya, not only talk the talk, ya, secara face to face maknanya. Contohnya begini, Khalid, direktur perusahaan yang bergerak di bidang properti misalnya, punya anak buah andalan tangan kanan namanya Umar. Khalid chat lewat WA ke Umar, Mar, siap bos. Nah, kamu besok datang lebih awal ya. Kita jadwal masuk jam 8 pagi, kamu Umar datang jam 7. Jadi 1 jam lebih awal. Tapi besok ya.
hanya besok saja, hari Senin. Misalnya besok hari Senin. Umar menjawab, siap bos. Nah, saya selalu loyal, selalu setia kepada atasan, jujur, tulus, berbakti, rajin menabung, dan tidak sombong. Yaitu agak pandai menjilat ini si Umar ya, makanya dipakai terus sama bosnya. Jadi panjang umur kerjanya si Umar ini. Kita lanjutkan. Jam 7 besok hari Senin datang ke tempat kerja lebih awal dari jadwal jam 8. Ini Bos Khalid menyatakan ini cukup di hari Senin. Mafhumnya bagaimana kalau hari Selasa? Ini hari Selasa tidak perlulah ditanyakan kepada Bos Khalid ya, kalau si Umar ini faham makna mantuk. Jadi madalla alaihi lafzu fi mahallin nutki, itu definisi dari mafhum. Hari Selasa jam 7 pagi. Dalla yang menunjukkan alaihi atas ma tersebut apa al-lafzu, ucapan hari Senin jam 7 pagi. La fi mahallin nutki, tapi tidak diucapkan oleh Bos Khalid ini. Jangan datang jam 7 di hari Selasa Khalid. Datanglah hari Senin saja jam 7. Itu maksud daripada tafri'un alal mafhum. Seperti di sini, wajiblah sholat bagi orang Islam. Bagi orang kafir ya tidak wajib. Ada yang bertanya, kok enak bener bang, bagi orang Kristen nggak sholat, kita mah 5 waktu. Nah ini jawabannya. Wal manfiyu, dan adapun yang dinafikan di sini adalah nafi la tajib, tidak wajib. Tidaknya itu tidak apa bang? Nah di sini innama, yaitu pastinya huwa, adapun manfi yaitu wujubul mutalabati, wajib mengajak, menghimbau, menganjurkan, minna dari kita orang Islam, biha dengan sholat di dunia. Kita selaku orang Islam, jagalah kerukunan antar umat beragama. Biarkan orang Kristen mengamalkan ajarannya, dan biarkan orang Islam mengamalkan ajaran agamanya. Ketika kita sholat Jumat, jangan ajak ini teman kita yang orang Cina ya. Misalnya punya teman namanya Rudi. Rudi ini Cindo ya, Cindo. Dia punya toko besar, toko sepeda misalnya di Kota Bumi Tangerang ya. Ini kebanyakan orang Cina. Rudi ini statusnya adalah Kristen. Kalau bahasa kita bilangnya kafir ya. Kita punya tetangga di sini, tokonya bersebelahan. Kita punya toko susu misalnya ya, peralatan bayi misalnya, ada handphone, ada baby oil, di situ ada minyak telon, di situ ada kita jual susu SGM, kita jual popok ya. Kita jual Kasen Hair Lotion ya, kita jual Kasen Hair and Body Wash dan seterusnya ya. Ini item kita bersebelahan tokonya. Datanglah hari Jumat jam 11.30 ya. Ya, kita tutup toko ini karena nggak ada yang ganti ya. Tutup toko susu ini, kita mau Jumatan dulu. Nah, ini si Cindo ini, si Rudi ini janganlah perlu kita ajak ya. Rudi, Jumatan yuk. Tidaklah mesti, karena takutnya Rudi tersinggung. Sudah tahu aku ini nonis, orang bukan Islam ya, Kristen agama, kenapa diajak ke Jumatan ya? Itu ngeledek namanya. Janganlah. Makanya di sini Hasyiah I'anatut Thalibin menyatakan innama huwa wujubul mutalabah minna fid dunya. Yang tidak wajib itu bukan dia tidak melaksanakan sholat tidak dosa si Cindo ini, si Rudi ini, tapi kita lah selaku orang muslim mengajak dia untuk sholat. Tidak wajib.
Sehingga fala yunafi, maka tidaklah bertentangan apa annaha sesungguhnya solat, yaitu tajibu wajib apa solat alaihi atas si cindo ini, si rudi ini, si kafir ini, wujuba iqabin, dengan wajib adanya siksa konsekuensi alaiha atas meninggalkan solat fi daril akhirati, di desa akhirat. Tapi kita paham ya, nanti dia kena siksa. Kenapa? Statusnya hamba Allah. Dia ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah. Kita tunduk pada perintah Allah, dia tidak tunduk. Jadi harus ada konsekuensi agar adil. Siapa yang melaksanakan sholat, dia dapat pahala. Dan siapa yang tidak mengerjakan sholat, dia dapat iqab. Baik itu dia muslim maupun kafir. Tetap ya, jadi setara. Jadi fala yunafi annaha tajibu alaihi wujuba iqabin alaiha fid daril akhirah. Nah, siksa meninggalkan sholat ini di luar siksa statusnya sebagai kafir. Jadi status si Rudi ini, si Cindo ini Kristen, dia masuk neraka dengan katakanlah tuntutan abadan, selamanya di neraka. Plus dia iqab ala tarki sholat di dunia, plus nggak sholatnya, berarti ditambah ya, ditambah si iqobnya ini. Kalau tadi abadan plus masuk ruangan fitarkil asfal misalnya minan nar ya, ruangan paling terisolasi ya, ada ruangan yang sangat-sangat tidak nyaman di neraka itu. Jadi zaidan ala iqabil kufri. Ini alatnya li'annahu, karena sesungguhnya si cindo ini yaitu mukhatabun diperintah bi furu'i syariati, dengan furu' syariat, dengan ibadah, dengan cabang agama. Dia wajib sholat juga, statusnya sama, dia hamba Allah, kita hamba Allah. Wa dzalika, dan adapun itu al-khitab bil furu' yaitu litamakkunihi, karena memungkinkannya si kafir ini, si cindo ini, minha, dari mengerjakan sholat bil islami, dengan masuk Islam. Karena dia bisa meraih, memungkinkan, mengakses sholat, datang ke masjid, apa susahnya? Caranya masuk Islam dulu ya. Jadi dia itu mukhatabun bi furu'i syariah. Orang kafir tetap terkena taklif, hanya saja ketika dia melaksanakan sholat tidak sah. Kemudian wali nasi lam naku minal musallin, karena ada nas, ada sebuah ayat dalam surat Al-Muddathir ayat 43, lam naku minal musallin ya. Kenapa kalian masuk surga? Masalakakum fi saqar, kunaon marane digebrus kana neraka saqar. Eta jelema kafir ngajawab lam naku minal musallin, baheula teh henteu salat kula, teu ngarti. Dan maklum lain orang Islam. Wa innama tajibu, dan pasti, wa innama lam yajib, wa innama lam, dan pastinya lam yajib, tidak wajib apa al-qada'u qada' alaihi, atas itu orang kafir, idza aslama, apabila masuk Islam siapa kafir. Misalnya si Rudi ini melihat kita bolak-balik ke masjid, artinya penasaran dia. Khalid misalnya, tadi kita sebelah ya, sering komunikasi, sering berbagi cerita akrab ya sama teman, dia punya toko sepeda, kita punya toko susu di Kota Bumi, Tangerang misalnya. Lid, kata si Rudi, kamu Jumatan kayaknya asik, bahagia terus ya. Saya tiap hari pusing mikirin bisnis ini, naikin omset sepeda, susah ini. Apalagi di zaman-zaman pemerintahan Prabowo ini, bukannya makin benar ekonomi Lid ya. Makanya kita ke masjid dulu lah kawan, kata Khalid. Saya boleh ikut? Boleh. Akhirnya sama Khalid, kamu duduk di luar aja ya, artinya di pelataran masjid, kamu tunggu di motor, duduk di situ, lihat orang Islam seperti apa ibadahnya, dalam kekompakannya ya. Akhirnya
idza aslama, dia masuk Islam, targhiban sebagai pemikatnya, sebagai motivasi lahu bagi si Khalid tersebut atau kafir fil islami di dalam masuk Islam. Tapi Rudi, nanti kalau kamu masuk Islam kamu nggak perlu qada sholat. Umur berapa Rudi sekarang? Masih muda saya lah. Berapa ya, orang anak baru 2 ya. Ya berapa Khalid umur, ya berapa Rudi umur kamu? Kamu ini Khalid, umur saya ini baru 32 tahun. Seperti itu, anak saya baru 2 ya. Karena saya nikah muda. Kemudian 32 ini semenjak hitung umur 15 tahun ya. Jadi ada 17 tahun kamu nggak sholat Khalidnya. Atau si Rudi ya. Rudi, kamu nggak sholat 17 tahun. Rudi nanya, berat amat masuk Islam. Udah nggak usah. Kamu nggak usah mengqadha sholat. Yang penting perbaiki diri kamu. Kita sama-sama mendekat kepada Allah. Kita sama-sama mencari keridhaan Allah ya dalam persahabatan kita ya. Karena kita sudah lama bersahabat ya. Akhirnya kita sama-sama partner dalam bisnis ya, saling bertetangga dan ada hubungan baik. Ya makanya kita bareng-bareng ya. Targhiban lahu fil Islam. Saya akan bimbing kamu karena sedikit-sedikit saya juga pernah ngaji ya di pesantren. Wa liqaulihi ta'ala, dan karena ada firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ya. Atau yaghfir lahum ya. Ini salah satu qiraah. Ada firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38. Qul, ucapkanlah oleh engkau wahai Rasulullah, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, in yantahu, jika mereka berhenti dari kekufuran, yughfar, maka akan diampuni siapa, lahum alladzina kafaru, yughfar, maka dimaafkan, lahum bagi mereka, apa ma dosa-dosa qad salafa, yang telah terdahulu, apa ma ya. Jadi di sini orang kafir ketika masuk Islam dia akan diampuni seluruh dosanya ketika kafir, kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan adami ya, punya utang ya harus bayar lah. Si Rudi ini kalau masuk Islam, apakah hutang saya yang di kur itu bang ya, hutang saya ada 300 juta, saya ngambil kur buat usaha, apakah lunas? Itu tidak ya. Khalid mengatakan kepada Rudi, hutang kamu tetap bayar ke bank meskipun kamu masuk Islam. Islam ini adalah individu kita ya, sebagai panduan kita, ketenangan kita, kedamaian kita. Karena ada kedamaian, ketenangan yang tidak bisa kamu temukan di dalam agama selain Islam ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.